Selamat siang. Saya akan memberikan video pembelajaran tentang topik faktor pembatas. Ya, ini bisa kalian pelajari. Ya, jadi faktor pembatas itu adalah faktor yang membatasi dari makhluk hidup. Ya, ada udara. Mungkin kalau tumbuhan itu faktor pembatasnya udara, cahaya, kadar organik, kadar anorganik yang ada di tanah. Sedangkan kalau manusia, di sini bahasannya kita akan ke faktor pembatas yang ada di logam berat ya. Seperti yang tadi kita pelajari bersama, mungkin saya akan ulangi sedikit supaya yang ketinggalan bisa mempelajari. Ya, di sini kenapa kok ada faktor pembatas logam berat? Karena logam berat itu secara langsung akan mempengaruhi kehidupan di biosfer. Misalnya di daratan ada limbah domestik seperti dari deterjen atau limbah industri seperti dari limbah ya perairan ya merkuri dan lain sebagainya itu akan misalnya mengalir ke sungai. Dari sungai itu akan mengalir ke laut. Nah, di laut di sini terjadi proses apa bioakumulasi ya. Apa itu bioakumulasi? Bioakumulasi adalah proses pengumpulan atau proses akumulasi dan peningkatan kadar-kadar logam berat di dalam suatu organisme. Kadar kadmium, kromium, Pb, Ni, dan lain sebagainya ini akan terabsorpsi, ya, akan masuk ke dalam organisme ini. Jika kadarnya semakin lama semakin meningkat, maka eh, organisme ini juga akan banyak mengandung logam berat tersebut. Bisa jadi kalau kadarnya sampai maksimal melebihi batas baku, organisme ini bisa akan mati. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia, jika kadar jika ada ikan ataupun organisme laut yang mengandung logam berat dan dikonsumsi, maka di dalam tubuhnya nanti akan juga masuk logam berat. Nah, manusia ini adalah puncak dari piramida ya, sehingga dia bukan hanya makan dari laut, tetapi juga makan dari tanaman atau dari tumbuhan. Misalnya, di dalam lingkungan pertanian ada pencemar dari pestisida, dari pupuk anorganik, di mana pestisida dan pupuk organik itu juga ada yang mengandung logam berat. Nah, sehingga logam berat tersebut akan masuk ke dalam padi, sayur yang kita makan. Bahkan juga ada beberapa organisme yang bersifat bioakumulator atau di tanaman itu seperti gubis ya, seperti kangkung itu dia bersifat bioakumulator. Kenapa kok Bu ada tanaman yang bersifat bioakumulator? Ya memang karena tanaman tersebut atau organisme tersebut berperan untuk menyeimbangkan kadar logam berat yang ada di lingkungan. Namun manusia yang memakan ya kalau kita terlalu banyak makan organisme yang bersifat bioakumulator itu tidak baik ya, jangan terlalu banyak. Karena nanti dalam tubuh kita juga akan banyak mengandung tadi logam berat. Kenapa logam berat berbahaya? Ya banyak sekali bahayanya ya, bisa eh, mengganggu proses pencernaan, ekskresi ya, dan juga bahkan bisa merusak DNA. Contohnya yang ada di Jepang ya, di bom atom bahan radioaktif itu sampai sekarang mungkin masih banyak ya, dan juga bisa menyebabkan tadi saya jelaskan tentang cacat fisik pada saat lahir itu bisa jadi terjadi karena perubahan atau ya kerusakan DNA. Karena apa yang terjadi di manusia itu merupakan biomagnifikasi istilahnya ya, biomagnifikasi karena manusia itu berada di puncak dari piramida makanan. Nah, di sini saya lanjutkan proses masuknya ya. Di sini eh, ada air ya, ada juga daratan. Kalau di daratan di sini tadi ada limbah dari pabrik, dari gunung berapi juga, dan juga dari lingkungan pertanian bisa masuk ke dalam perairan. Di perairan akan dimakan akan terjadi proses pengenceran, terjadi proses sedimentasi, ya bisa masuk ke dalam ikan, masuk ke fitoplankton ya. Fitoplanktonnya tadi atau maaf ikannya tadi kita makan ya. Sehingga manusia sebagai puncak dari piramida itu akan mengalami magnifikasi atau yang sangat banyak mengumpulkan logam berat. Ini tadi proses masuknya logam berat di air ya. Ada yang diencerkan, ada yang masuk ke dalam ekosistem,
dan ada yang dipekatkan. Tadi saya jelaskan dipekatkan itu ada organisme seperti kerang, tiram, ataupun teripang, itu dia bersifat memekatkan. Dan ternyata setelah kita tahu, kita makan ya, jadi ternyata kita malah makan logam berat yang berbahaya. Jadi jangan terlalu banyak makan organisme yang bisa memekatkan logam berat. Ya, di sini juga ada terjadi proses tanaman yang bisa merubah atau mengmetabolisme logam berat ya, yang warna kuning ini dia akan masuk ke batang, ke akar, ke daun, ya seperti itu. Nah, ini proses bioakumulasi logam berat atau biomagnifikasi ya. Sebenarnya ini adalah rantai makanan ya. Jadi di sini ada mayfly itu adalah fitoplankton ya. Mungkin logam berat, kadar logam beratnya cuma satu ya. Kemudian dia dimakan oleh ikan herbivora ya. Sehingga ikan herbivora kan dia makan banyak ya, dia makan banyak, nggak cuma sedikit ya. Satu ikan herbivora ini saja sudah punya tiga konsentrasi logam berat. Nah, kemudian ikan herbivora dimakan oleh ikan karnivora ya. Ikan karnivora ini mungkin nggak cuma makan satu kan, dia makan banyak ikan herbivora. Meningkat jadi berapa nih? 5 atau 6. Nah, manusia mancing kan nggak mungkin cuma dapat ikan satu kan, dia makan banyak ikan. Sehingga manusia ini bersifat biomagnifikasi ya, semakin banyak organisme yang semakin banyak organisme yang dia makan, maka semakin banyak logam berat yang ada di dalam tubuhnya.